Di bagian utara Tiongkok, terbentang hamparan luas yang dikenal sebagai Gurun Taklamakan. Hamparan pasir keemasan ini meliputi lebih dari 337.000 km persegi, tempat angin dan debu pernah menyelan setiap jejak kehidupan. Namun kini, di tengah gurun yang tak berujung ini, hutan-hutan hijau perlahan mulai tumbuh, menyebar hingga ke cakrawala. Tanah yang dulunya tandus, tempat badai pasir biasa melenyapkan seluruh desa, kini kembali hidup. Pihak Tiongkok menyebut misi ini sebagai Tembok Besar Hijau, sebuah proyek ekologis yang tampak hampir mustahil dan merupakan salah satu upaya restorasi terbesar di dunia. Ratusan juta pohon telah ditanam dan jutaan hektar lahan berhasil direklamasi dari ancaman penggurusan. Bagaimana Tiongkok berhasil mengubah pasir yang tak bernyawa menjadi negeri yang penuh kehidupan? Apa rahasia yang tersimpan di balik proyek miliaran dolar ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Selama berabad-abad, Tiongkok Utara hidup berdampingan dengan musuh yang tak terlihat, pasir. Setiap kali angin monsun berhembus dari Gurun Gobi dan Taklamakan, badai debu besar menyelimuti langit di atas Beijing, mengubah siang hari menjadi malam. Pada tahun 1990-an, ada beberapa tahun di mana penduduk ibu kota harus mengenakan masker selama lebih dari 80 hari demi menghindari debu halus yang berhembus dari gurun. Gurun Taklamakan terbentuk jutaan tahun lalu ketika pegunungan Tian di utara dan pegunungan Kunlun di selatan menghalangi hampir semua kelembaban dari Samudra Hindia hingga Siberia. Akibatnya, cekungan di antara keduanya berubah menjadi hamparan gurun tandus yang luas. Curah hujan rata-rata di sini kurang dari 100 mm per tahun, hampir 10 kali lebih rendah dibandingkan California, wilayah yang sudah terkenal dengan cuacanya yang kering dan panas. Sebagai gambaran, setiap meter persegi lahan di Taklamakan hanya menerima jumlah air setara dengan sebotol 500 ml per minggu, jumlah yang terlalu sedikit untuk menunjang kelangsungan hidup tanaman manapun. Di musim panas, suhu dapat melonjak hingga di atas 40 derajat Celcius, sementara di musim dingin, suhu dapat turun di bawah 20 derajat Celcius. Badai pasir bisa tiba kapan saja tanpa peringatan, menyerang tanpa ampun. Iklim ekstrim ini, ditambah dengan penggundulan hutan, pengembalaan berlebihan dan pengambilan air tanah yang berlebihan, telah menguras tanah dan menghancurkan vegetasi. Semua ini membuka jalan bagi penggurusan yang semakin meluas di seluruh Tiongkok Utara. Menghadapi ancaman penggurusan yang kian meningkat, Tiongkok memilih untuk tidak mundur. Pada tahun 1978, pemerintah meluncurkan inisiatif berskala abad, yaitu program 3 Sabuk Pelindung Utara yang dikenal dunia sebagai Tembok Hijau Besar. Ini bukan sekedar dinding hutan tunggal, melainkan jaringan luas yang terdiri dari ribuan hutan, sabuk penahan angin, dan danau ekologis yang membentang lebih dari 4.500 km dari daerah otonomi Xinjiang hingga provinsi Heilongjiang, meliputi hampir seluruh bagian utara Tiongkok. Tujuannya adalah menanam 35 juta hektar hutan baru pada tahun 2050, meningkatkan tutupan hutan negara dari hanya 10% pada tahun 1949 menjadi lebih dari 25% saat ini. Proyek ini dianggap sebagai yang terbesar yang pernah dibangun di darat, bukan dengan beton atau baja, tetapi dengan tekad diwujudkan dalam warna hijau kehidupan itu sendiri. Dari sinilah, impian umat manusia untuk menghidupkan kembali tanah-tanah yang telah mati benar-benar dimulai. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan Tiongkok dalam program miliaran dolar ini? Mereka memulai bukan dengan beton atau mesin berat, melainkan dengan rencana yang terukur. Di seluruh Gurun Taklamakan, para insinyur Tiongkok melakukan survei medan menggunakan pemetaan satelit dan drone untuk menganalisis pergerakan bukit pasir dan arah angin. Berdasarkan data yang diperoleh, mereka merancang sistem jaringan yang sangat besar. Papan catur jerami diletakkan secara diagonal di atas pasir, dengan setiap kotak berukuran sekitar 20 x 20 kaki. Di hamparan bukit pasir yang panas di Tiongkok Barat, jerami disebar dalam pola geometris yang rapi. Dari atas, daratan itu tampak seperti papan catur raksasa yang terdiri dari kotak-kotak emas yang membentang hingga ke cakrawala. Namun di balik citra sederhana ini, tersimpan sebuah operasi rekayasa yang besar, kompleks, mahal, dan dilaksanakan dalam kondisi yang brutal. Jutaan kilogram jerami diangkut ratusan mil ke jantung gurun, di mana kendaraan sering tenggelam di dalam pasir lunak dan jalan beraspal hampir tidak ada. Setibanya di lokasi, tim pekerja mulai menggali parit dangkal dan menempatkan ikatan jerami dalam garis kisi yang tepat.
Di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya, dengan suhu yang melonjak di atas 49 derajat Celcius dan tanpa naungan sedikit pun, setiap gerakan dirasakan sebagai perjuangan melawan panas dan kelelahan. Namun, ribuan pekerja Tiongkok tetap bertahan. Setiap jalinan jerami adalah lebih dari sekedar penghalang. Itulah fondasi agar kehidupan dapat kembali. Pola anyaman tersebut menstabilkan bukit pasir yang bergeser, memperlambat angin, dan menciptakan zona mikro di mana kelembapan dapat bertahan cukup lama untuk memungkinkan penanaman dimulai. Setelah jaring jerami terpasang, bor mekanis dan mesin tanam mulai beroperasi. Mesin-mesin ini menggebor lubang kecil di tengah setiap kotak, mempersiapkan tanah untuk spesies tahan kekeringan seperti saksau, desert poplar, dan red willow. Bibit-bibit ini, yang dirawat dengan cermat di pembibitan sebelum dibawa ke padang pasir, kemudian ditanam ke dalam setiap lubang di tengah jaring jerami. Setiap tanaman muda diposisikan dengan tepat sehingga akarnya yang rapuh berada tepat di bawah permukaan, di mana lapisan jerami melindunginya dari terik matahari dan pasir yang bergeser. Para pekerja kemudian menambahkan jumlah air yang telah diukur dan memadatkan tanah di sekitar pangkal tanaman untuk memastikan akar-akar tersebut bersentuhan penuh dengan lapisan lembab di bawahnya. Seiring berjalannya waktu, jaringan pelindung ini terus menjalankan fungsinya, mendukung proses pemulihan lingkungan yang luar biasa ini. Jerami menjaga permukaan tetap lebih dingin, mengurangi penguapan, dan mencegah pasir halus terekisi di sekitar bibit. Seiring waktu, jerami secara bertahap terurai melalui pengaruh angin, embun, dan mikroorganisme, berubah menjadi lapisan organik yang kaya nutrisi. Pupuk alami ini memberi energi pada sistem akar yang sedang berkembang, membantu akar tumbuh lebih dalam ke lapisan tanah yang stabil di bawahnya. Apa yang bermula sebagai beberapa bibit rapuh perlahan berkembang menjadi jaringan vegetasi yang hidup, membentuk kerangka hijau yang menopang bukit pasir dan memulai proses panjang untuk merebut kembali gurun. Selain menanam pohon, metode kedua untuk menghijaukan gurun adalah dengan memasang panel surya. Di tengah taklamakan, di mana sinar matahari bersinar terik siang dan malam, Tiongkok telah memanfaatkan potensi ini untuk menciptakan sumber energi besar bagi seluruh wilayah. Negara ini memilih solusi yang berani, membiarkan matahari menumbuhkan hutan. Wilayah ini menerima lebih dari 2.700 jam sinar matahari setiap tahun, menjadikannya salah satu kawasan dengan radiasi matahari tertinggi di dunia. Alih-alih membiarkan terik matahari membakar pasir, para insinyur mengubahnya menjadi sumber energi terbarukan yang sangat besar. Di sepanjang jalan raya gurun yang membentang lebih dari 436 km, mereka memasang 86 stasiun pompa bertenaga surya. Setiap stasiun dilengkapi dengan ratusan panel fotovoltaik yang menghasilkan listrik untuk memompa air tanah dari kedalaman lebih dari 100 meter. Air ini mengalir melalui jaringan pipa bawah tanah dan disalurkan melalui sistem irigasi tetes, memungkinkan lebih dari 200.000 pohon di sepanjang jalan raya ini bertahan hidup di daerah yang hampir tidak pernah mengalami curah hujan. Hasilnya, jalan raya ini telah menjadi jalan tol gurun bebas karbon pertama di dunia, tempat di mana sinar matahari memproduksi listrik, listrik menghasilkan air, dan air menopang kehidupan. Untuk mengoptimalkan ruang, ladang surya ditingkatkan sekitar 2 meter di atas tanah, memungkinkan udara bersirkulasi bebas dan tanaman tumbuh dengan baik di bawahnya. Tanah yang teduh di bawah panel surya menahan lebih banyak kelembapan dan tetap lebih dingin, mendukung spesies seperti akar manis, pohon willow merah, dan pohon hawthorn. Spesies ini membentuk zona hijau alami di bawah sumber cahaya dan daya buatan. Di taklamakan, energi matahari melakukan lebih dari sekedar menyalakan lampu jalan atau menggerakkan pompa air. Ia menerangi harapan akan pembaruan lingkungan. Dulunya dikenal sebagai lautan kematian, gurun ini kini bertransformasi menjadi salah satu laboratorium ekologi terbesar di dunia. Tempat di mana sinar matahari, teknologi, dan ketekunan manusia menyatu. Dari apa yang dulunya dianggap sebagai kekuatan yang bermusuhan, umat manusia telah belajar mengubah sinar matahari menjadi air dan pasir menjadi hutan. Di negeri yang sebelumnya disebut lautan kematian ini, matahari itu sendiri telah menjadi sumber kehidupan. Di samping panel surya, ribuan cermin heliostat disusun dalam lengkungan lebar, masing-masing berputar pada 2 sumbu untuk mengikuti jalur matahari di langit. Cahaya yang dipantulkan dipusatkan ke bagian atas menara pusat, di mana garam cair dipanaskan hingga lebih dari 540 derajat Celcius. Panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin dan generator guna menghasilkan listrik. Kelebihan panas disimpan dalam tangki garam cair, memungkinkan pembangkit listrik untuk tetap menghasilkan daya secara stabil di malam hari atau saat cuaca berawan. Diperkirakan bahwa pembangunan dan pengoperasian menara pembangkit listrik tenaga surya 50 MW di gurun taklamakan ini menelan biaya sekitar 130 juta dolar AS. Apakah Anda terkesan dengan teknologi inovatif dari Tiongkok ini? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Selain menanam hutan, menstabilkan pasir dan memanfaatkan energi matahari,
Tiongkok juga telah mengubah tepi gurunnya menjadi destinasi ekowisata yang menarik. Di sepanjang perbatasan Gurun Taklamakan dan Gobi, hutan buatan, ladang tenaga surya dan waduk air telah dikembangkan menjadi taman sains dan pariwisata yang terpadu. Di beberapa daerah, pariwisata berbasis komunitas berkembang, memadukan penginapan ramah lingkungan dengan budaya dan tradisi Mongolia. Wisatawan dapat bergabung dalam tur menunggang unta melintasi gurun, yang berlangsung antara 2 hingga 5 jam tergantung pada kondisi jalan, melewati gundukan pasir yang luas dan tempat peristirahatan yang didirikan di tengah hamparan pasir. Setiap perjalanan berkisar antara 4 hingga $120. Dengan menggabungkan konservasi, pendidikan, dan pengalaman dunia nyata, Taklamakan tidak hanya menjadi simbol teknologi restorasi ekologis, tetapi juga bukti bahwa manusia dapat hidup harmonis dengan alam. Untuk mewujudkan kawasan wisata ini, pemerintah Tiongkok harus mengembangkan infrastruktur dan jalan raya. Jalan Raya Gurun Tim, salah satu proyek infrastruktur paling ambisius di Tiongkok bagian barat, dibangun untuk menghubungkan kota oasis Luntai dan Minfang, membelah langsung jantung gurun sepanjang lebih dari 300 km. Pembangunan dimulai pada tahun 1993 dan jalan raya ini resmi dibuka pada 4 Oktober 1995 setelah lebih dari 2 tahun pengerjaan dalam kondisi ekstrim, termasuk pergeseran bukit dasir, badai pasir, dan suhu yang melebihi 50 derajat Celcius. Proyek ini menelan biaya sekitar 1,75 miliar yuan atau sekitar 4.352 miliar rupiah. Di bawah lapisan aspal, terdapat fondasi kompleks yang terdiri dari kerikil, tikar jerami, dan geoteksil yang dirancang untuk mencegah pasir menelan jalan. Saat ini, jalan raya ini tidak hanya menghubungkan ladang tenaga surya dan stasiun penelitian terpencil, tetapi juga berfungsi sebagai gerbang bagi ekowisata, memandu para pelancong melalui wilayah yang dulunya merupakan salah satu lanskap paling terpencil di bumi. Setelah puluhan tahun upaya tanpa henti, hasilnya jauh melampaui semua harapan. Kini hamparan sabuk hijau yang luas mengelilingi hampir seluruh Gurun Taklamakan. Menurut data resmi, Tiongkok telah menghijaukan kembali lebih dari 30 juta hektar lahan tandus, meningkatkan cakupan hutan nasional dari 10% pada tahun 1949 menjadi lebih dari 25% saat ini. Di wilayah seperti Au dan Chaya, yang dulunya hanya berupa hamparan bukit dasir yang tak berujung, kini terbentang hutan luas yang terdiri dari pohon poplar, hawthorn, almond, dan walnut yang menjulang hingga ke cakrawala. Para ilmuwan memperkirakan bahwa frekuensi badai pasir telah menurun sebesar 82% dibandingkan dengan tahun 1980-an. Jumlah hari berdebu di Chaya juga telah menurun dari sekitar 100 hari menjadi hanya 30 hari per tahun. Lahan yang dulunya tandus kini menyerap lebih dari 20.000 ton CO2 setiap tahunnya, membentuk apa yang oleh banyak orang disebut sebagai paru-paru hijau gurun. Dulunya dikenal sebagai lautan kematian, gurun pasir kini belajar untuk bernapas. Namun tidak semua orang setuju bahwa lanskap hijau baru ini menandai kemenangan yang abadi. Seiring bertambahnya jumlah pohon, muncul pula banyak pertanyaan. Apakah penghijauan ini benar-benar berkelanjutan atau sekedar warna hijau sementara? Banyak ahli ekologi memperingatkan bahwa reboisasi monokultur yang sebagian besar menanami pohon poplar dan willow membuat ekosistem menjadi rentan. Pohon-pohon ini tumbuh cepat, tetapi memiliki umur yang pendek dan sangat bergantung pada air tanah. Pada suatu waktu, wabah penyakit telah memusnahkan lebih dari 1 miliar pohon poplar di seluruh Tiongkok Utara, menghapus kemajuan yang telah diraih dengan susah payah selama bertahun-tahun. Beberapa studi internasional juga menunjukkan bahwa pada periode tertentu, penggundulan hutan terus meluas meskipun terdapat peningkatan luas lahan berhutan. Penyebabnya terletak pada penanaman pohon yang tidak sesuai dengan kondisi setempat, serta curah hujan yang terlalu rendah untuk mendukung pertumbuhan dan irigasi berkepanjangan yang semakin menguras cadangan air tanah. Para ahli kini berpendapat bahwa agar tembok besar hijau benar-benar berkembang, Tiongkok harus mengalihkan fokus dari jumlah pohon yang ditanam ke kesehatan seluruh ekosistem. Mereka merekomendasikan untuk mengganti hutan satu spesies dengan hutan campuran yang mencakup pohon, rumput, dan semak asli. Hanya dengan mengembalikan alam ke struktur seimbang aslinya, umat manusia dapat berharap untuk melawan penggurunan secara berkelanjutan. Keberhasilan tembok besar hijau tidak dapat disangkal, namun hal ini disertai dengan pengingat penting bahwa tidak semua tumbuhan hijau adalah kehidupan jika akarnya tidak menyatu dengan tanah di bawahnya. Anda telah menjelajahi perjalanan lengkap tentang bagaimana Tiongkok mengubah gurunnya menjadi hijau, dari bukit pasir tandus hingga lanskap hidup yang didukung oleh sinar matahari dan ilmu pengetahuan. Apa pendapat Anda tentang transformasi ini? Keajaiban alam atau kemenangan rekayasa manusia?
Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan tetaplah ikuti kisah-kisah inovasi dan penemuan lainnya di video-video selanjutnya di Jejak Media.